Selamat siang semuanya, teman-teman. Ini jam habis makan siang, dan sebentar lagi diprediksi otak kita akan makin berat. Tapi nggak apa-apa, stay with me. Semoga materi yang akan saya bagikan ini seru buat Anda, karena banyak hal-hal baru mestinya gitu ya. Jadi yuk mari kita mulai ya. Saya sebelumnya mau undang dulu, Mbak, bisa tolong undang tamu saya dua. Silakan diundang, Kiki dan Irfan. Oke, saya sambil mulai. Iya. Judul yang akan saya bawakan, bisa langsung mulai ya Mbak Yeni, udah jamnya ya? Ya, silakan Bu Irin. Oke, saya akan bawakan tentang brain skills, ya, karena memang saya dari BrainFit, dan BrainFit itu sudah 20 tahun berkutat ya di dalam dunia training, dan kita fokus kepada brain performance. Ya. Siang hari ini selain strength, saya akan coba kaitkan lagi dengan satu layer yang berbeda dengan strength, tapi ketika digabungkan akan sangat powerful banget. Ya. Brain skills to 10x your performance. Perkenalkan, nama saya Iren. Top 5 strength saya adalah relator, learner, ideation, self-assurance, dan individualization. Saya adalah Director dan Master Trainer di BrainFit Indonesia, Certified Clifton Strength Coach juga. Di sini, sore hari ini, saya mengundang dua tamu ya, yang luar biasa. Mereka sebenarnya adalah tim saya dan juga Kiki Rizky Yanti. Sekarang beliau ada di jadi Content Management Lead di Skill Academy by Ruang Guru. Tapi sebelum ke Ruang Guru, Kiki ini adalah tim saya juga. Ya, dan selama kita bekerja bersama-sama, tentu kami sudah menggunakan pendekatan strength dan pendekatan brain, sehingga semoga apa yang kami akan bagikan sore hari ini jadi bermanfaat. Ya, yuk kita mulai dulu dengan mengenali the human brain. Ya, Tuhan itu memberikan kepada kita otak yang luar biasa. Bercemplung ya, masuk ke dalam dunia neuroscience. Tentunya setiap hari yang kita baca, yang kami baca di BrainFit dan kami pelajari adalah tentang bagaimana otak itu bekerja. Otak kita itu luar biasa ya, the brain is wider than the sky ya. Otak kita terdiri dari kurang lebih 86 miliar neurons, yang kalau neurons ini saling berkoneksi, dia membentuk triliunan neuropathways, itu pun belum terhitung dan belum selesai ya. Ada seorang neuroscientist dari Harvard, beliau mencoba untuk memetakan bagian-bagian otak yang bertanggung jawab atau mengkontrol fungsi tubuh kita, fungsi pemikiran kita, dan lain-lain. Dia coba petakan titik ini untuk fungsi ini, titik ini melakukan fungsi ini, dan menurut beliau datanya begitu banyak, sehingga untuk menyimpan semua data tersebut dibutuhkan miliaran petabytes. Saya coba cek petabytes itu berapa ya, ternyata petabytes itu equals dengan 1024 terabytes. Wow, nggak kebayang ya. Jadi segitu banyaknya data dari hasil riset pemetaan bagian-bagian otak, dan itu pun nggak ketampung. Yang artinya our brain itu has unlimited potentials. Ya, luar biasa banget. Dari yang kami pelajarin selama 20 tahun ya, BrainFit itu sudah 20 tahun, pusatnya ada di Singapura dan sudah ada di beberapa negara. Di Indonesia ini sudah tahun ke-15. Nah, selama 20 tahun sebenarnya kami banyak fokus banget kepada melatih otak anak-anak ya. Baru sekarang ini mulai merambah ke otak dewasa, karena fungsi eksekutifnya pun yang dibutuhkan untuk perkembangan itu berbeda. Tapi pengalaman kami dari melihat riset-riset otak, ada 3 hal yang perlu kita ketahui yang utama ya, yang diperlukan untuk mempelajari dan memahami tentang otak. Yang pertama, sifat dari otak itu adalah neurodiversity. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang memiliki mapping atau neuropathways yang sama persis satu dengan yang lainnya. Jadi kurang lebih sama nih. I think itu juga yang membuat kita itu berbeda dari segi strength-nya kita. Ya, jadi selain wajah dan sidik jari, our brain neural pathways, cara otak kita berinteraksi membentuk jaringan di dalamnya, kebutuhan brain chemicals kita itu berbeda. Prinsip yang kedua, neuroplasticity. Jadi neuroscientist riset dan sudah membuktikan bahwa mitos yang dulu kita percaya bahwa otak itu hanya berkembang di usia emas, yaitu sampai 6 tahun, ya kurang lebih kalau seseorang sudah dewasa, kurang lebih sudah 20-an tahun, udah tinggal terima nasib. Apakah dia sudah pinter, udah segitu aja, terima nasib. Tapi neuroplasticity
riset mengatakan bahwa tidak. Otak itu, neurons di dalam otak kita itu selalu senantiasa bekerja, berkomunikasi dengan neurons lainnya untuk membentuk koneksi-koneksi baru. Jadi apa yang kita lakukan berulang-ulang, apa yang kita dengarkan berulang-ulang, otak kita itu, neurons itu membentuk koneksi baru. Ya. Begitupun kalau hal yang sudah tidak kita lakukan, ya, yang sudah lama terbentuk koneksinya, tapi kemudian sudah tidak kita lakukan, lama-kelamaan koneksinya mulai rontok, ya, mulai memudar, dan di dalam otak kita tuh terbentuk sistem mapping atau jaringan yang baru. Itu neuroplasticity. Mereka melakukan riset otak orang usia 70 tahunan, ya, group of elders. Kemudian mereka ikutkan kepada brain training, latihan, terus memorinya, kecepatannya, selama 3 bulan, kemudian mereka ukur kemampuan kapasitasnya, dan ternyata mereka berhasil membuat otak usia 70 tahun punya kinerja sama dengan otak usia 50 tahun. Ya. Dan itu sudah terbukti neuroplasticity. Dan itu harapan buat kita, ya, berita bagus. Kemudian automaticity, ini adalah sistem otak yang sungguh sangat pintar. Ya, otak itu berusaha untuk membuat segala sesuatunya efisien dari kinerjanya dia sendiri. Jadi kalau hal yang sudah kita lakukan berulang-ulang, otak itu pikir, kurang lebih dia berpikir, ngapain saya mesti pakai energi banyak, udah yang ini saya otomatisasi saja. Misalnya saya lagi belajar naik sepeda, ya, awalnya susah, kemudian setelah itu saya ulang, lama-lama otak ini mulai membentuk pathways yang setelah itu dia langsung buat sistem otomatisnya, dan dia langsung lempar ke bagian otak yang namanya basal ganglia. Ini yang menjelaskan bagaimana expert atau orang yang sudah bertahun-tahun ahli dalam satu bidang, karena dia terus mengulang hal yang dia lakukan, maka di dalam otaknya itu sudah banyak banget automaticity. That's why dia bisa ambil keputusan-keputusan penting dalam waktu split second, jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang pemula yang dalam setiap keputusan mereka harus pikirkan, mereka harus proses berpikir, dan lain-lain. Ya. So, automaticity itu adalah target yang perlu kita capai dalam setiap profesi, yaitu mastery dan expertise, supaya mental power kita tidak dipakai untuk menghafal doang, untuk mengingat informasi, tapi dipakai buat melakukan hal-hal yang baru. Ya, kita lagi ngomong produktivitas, ini ada kaitannya dengan bagaimana kita mengerti bagaimana otak itu bekerja. Yang kami latih itu adalah 5 brain pillars. Jadi kita sebut otak itu ada 5 bagian: otak emotions, auditory, visual, fokus, dan motor. Di dalam skill ini, di dalam bagian otak ini ada sub skill, ya. Ini di dalam cognitive neuroscience, ya. Visual intelligence, misalnya under visual itu ada numerical automaticity, pattern recognition skill, visual spatial memory, eye tracking, dan visual perception. Jadi banyak banget sub-skill-nya, tentunya nggak akan saya jelaskan sekarang. Prinsipnya adalah apa yang kami bangun pada anak-anak itu adalah membangun fondasi, maka disebut dengan pre-academics dan pre-executive skills. Dibangun pilarnya biar kuat, supaya anak itu berhasil dalam proses belajarnya, membangun academic skills, yaitu higher level skills yang berikutnya, dan ketika dia masuk dunia pekerjaan, dia membangun the highest level skill, yaitu resilience, adaptability, complex problem solving, creative thinking, critical thinking, collaborations, dan communications. Itu yang dibutuhkan for 21st century leadership skill. However, ini nggak mungkin kejadian kalau ada pilar-pilar atau fondasi bawahnya yang tidak terbangun dengan kuat. Saat ini kita bekerja, ya, jadi kita dibayar as a professionals untuk produktif, untuk menghasilkan, ya. Dan yang kita gunakan adalah prefrontal cortex. Jadi bisa dibilang kita nih dibayar karena harga atau kualitas dari prefrontal cortex kita. Ya. Prefrontal cortex itu bagian otak yang paling terakhir selesai pembentukan neurowiring-nya dan masih terus-menerus bisa terbentuk jika kita terus-menerus mengasahnya. Nah, prefrontal cortex ini adalah bagian otak yang di depan, ya, yang ke depan, kecil di depan, adalah bagian yang membuat keputusan, membuat perencanaan, memperhitungkan resiko, berempati, mengontrol diri, refleksi diri, dan pengembangan diri lainnya.
Ya. Jadi semakin efisien dan semakin bagus prefrontal cortex kita, bisa dikatakan kita ini semakin bisa perform dengan baik, semakin produktif. Tetapi prefrontal cortex ini kadang-kadang tidak bisa bekerja dengan maksimal. Ya, jadi seseorang tidak bisa mencapai peak performance-nya dengan prefrontal cortex-nya. Itu bisa terjadi karena dua hal. Ya. Yang pertama, dia terlalu stres, ya, tidak bisa produktif. Jadi kalau dia terlalu stres, amigdala atau limbic sistemnya mengeluarkan kortisol, misalnya mungkin tekanan atau challenge-nya dia melebihi kemampuan dia terlalu banyak gap-nya, akhirnya dia stres. Ya, ketika dia stres itu kortisol mengecilkan kapasitas prefrontal cortex. Padahal mestinya dia itu pinter, dia itu mampu, dia itu pengalaman. Tapi karena stres, akhirnya dia performance-nya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ada lagi situasi berikutnya, di mana kalau kurang stres, not stress enough, kurang juga kadar dopamin dan noradrenalin di dalam otak kita. Padahal dopamin dan noradrenalin itu yang memberikan energi, yang memberikan push supaya prefrontal cortex bekerja. Jadi kalau seseorang itu terlalu bosan, juga kurang stres, maka bisa juga terjadi prefrontal cortex-nya tidak bisa bekerja dengan baik. Ada sebuah teori Buyerkes-Dodson Law. Teori ini mengatakan begini, mengukur rasio antara performance dan stress level. Kalau kita ngomong produktivitas, tentu kita ingin kita sendiri dan semua anggota tim kita itu selalu perform at the peak level, ya, yang paling top ini, ya kan? Nah, tetapi Buyerkes-Dodson bilang antara performance dan stress level itu ada rasionya, dan setiap orang itu rasionya beda-beda. Jika seseorang berada di area hijau, di mana stress levelnya very low, artinya dia mengerjakan pekerjaan yang membosankan, tidak ada challenge yang baru, rutin itu lagi, gitu ya, dan dia nggak bisa melihat sebuah tujuan dan lain-lain, maka mungkin dia itu bosan. Dan ketika dia bosan, itu dia tidak sedang ada di peak performance. Ya. So, gimana caranya supaya orang yang sedang ada di area hijau ini supaya dia bisa naik? Menurut Buyerkes-Dodson, ya kita harus berikan dia stress level yang cukup. Up to the point di mana dia akhirnya mencapai peak performance. Tetapi kita mesti hati-hati. Melewati batas itu, the brain, otak kita mulai stres, mulai kecapean, mulai panik, mulai anxiety, dan akhirnya bisa burnout kalau sampai titik yang ini kalau stress levelnya sudah melebihi kapasitasnya dia. Jadi ramuan yang tepat untuk seseorang bisa mencapai peak performance itu berbeda-beda. So my point ya adalah para neuroscientist performance neuroscientist mengatakan bahwa apapun itu untuk bisa masuk ke dalam zona flow, otak kita butuh 3 chemicals. Jadi semacam kalau cocktail itu ada mix-nya, ya. A good mix of dopamine, ya, karena dopamin itu adalah reward circuit, ya. Setiap kali kita merasakan fun, kita ketemu dengan orang yang tepat, kita punya kenalan baru, kita punya proyek baru, kita menerima positive feedback, itu semua memunculkan dopamin dalam otak kita. Kemudian dopamin itu turunannya adalah asetikholin. Nah, asetikholin inilah yang bikin kita bisa fokus dalam jangka waktu yang lama. Ya. Jika seseorang rasanya kayak kurang fokus, ya gampang mudah terdistract, tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang butuh konsentrasi yang lama, mungkin kita perlu cek kadar dopamin atau kadar fun di dalam pekerjaan dia itu cukup nggak? Ya. Kemudian, nah ini yang menarik, ternyata butuh stres juga kan ya, dan stres itu adalah fear, noradrenalin. Fear itu mengeluarkan positif stress hormon, bukan kortisol, karena kalau sudah berlebihan, melebihi kapasitas seseorang untuk bertahan, itu keluarnya kortisol. Tapi kalau fear yang pas-pasan aja, misalnya deadlines, ya, atau possibility gagal tapi kecil, tapi tetap ada possibility-nya. Meeting new people yang challenging, tetapi not that challenging sampai akhirnya bisa membuat kita stres. So ada fear-nya di dalamnya. Okay, so a good mix of fun, fear, and focus adalah kunci untuk membawa seseorang masuk ke dalam flow. So number one, kalau kita mau tahu gimana nih kita supaya bisa lebih produktif lagi, first of all, dari setiap kita ini punya kurva yang berbeda-beda. Tadi kan neurodiversity, setiap orang
punya arousal system atau arousal conditions ya. Di sini gambarnya seperti kurva biru, kurva merah dan kurva hijau ya. Orang yang ada di kurva biru ini kalau kita lihat ya dia bisa reach high performance ya pada level stress yang di sini di sebelah kiri. Jadi low to medium level of stress ya. Yang hijau on the extreme side sebelah kanan ini orang ini dia bisa reach peak performance-nya dia ketika level of stress-nya itu ada di antara medium to high. Baru dia bisa reach level of performance. Tapi kita mesti ingat, bukan berarti orang yang kurva hijau itu lebih bagus daripada kurva yang biru. In our society yang kita percaya bahwa orang yang lebih tahan terhadap stres itu lebih unggul daripada orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan boring. Ya, itu biasanya yang ada di kurva biru. Tapi menurut Yerkes Dodson dan para neuroscientist yang mempelajari tentang brain chemicals, mereka mengatakan bahwa tidak begitu adanya. Kalau kita lihat level of performance sama aja, sama tingginya. Ya, cuman orang yang biru ini membutuhkan environment yang berbeda, stimulasi yang berbeda, arousal yang berbeda. Orang yang biru ini tidak butuh stres yang tinggi, mereka sudah bisa perform, tidak perlu ditekan, ya, tidak perlu dikasih challenge. Mereka ini adalah profesi-profesi misalnya seperti dokter, para researcher yang sanggup dan tahan aja melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi walaupun akan membosankan buat kita yang kurvanya agak ke kanan, ya, tapi mereka justru perform at their best. Ya. Kalau saya ingin melakukan operasi, saya akan milih surgeon tentunya yang ada di kurva biru. Ya, saya bakal ngeri banget kalau surgeon atau dokter yang pegang saya itu ada di kurva hijau, di mana dia sangat inovatif, mungkin setiap kali percobaan dia akan nyoba-nyoba hal yang baru, gitu ya. So, different task, different jobs, different person punya karakteristik kurva performance stress ratio yang berbeda. So, if you want to upgrade your productivity level, know your curve. Kalau leaders atau managers yang memimpin team members, it's good to know everyone's curve ya, supaya kita bisa tahu apa yang bisa dilakukan gitu buat anggota tim kita. Oke, nah sampai di sini saya ingin mengajak Kiki dan Irfan untuk ngobrol sedikit tentang kurva ini. Ya, kurva ini kan sangat menarik ya. Kalau saya sendiri, saya merasa saya ada di merah. Ya, tergantung kerjaannya sih. If you see my strength, ya ini tidak ada kaitannya dengan strength, belum ada teori atau research yang mengkaitkan konsep ini dengan strength. Tapi mereka mengkaitkan konsep ini dengan salah satu assessment yang menurut saya sama kurang lebih dengan strength. Jadi tergantung dari, saya pikir strength dan tipe-tipe strength itu ada kaitannya sama ini. Contohnya, I have ideation. Saya punya salah satunya adalah ideation. Nah, ideation itu butuhnya informasi, stimulasi, sumber source yang banyak ya. Semakin banyak semakin seru, semakin peak performance. Kalau kurang bahan dan kurang materi dan kurang challenge, rasanya kayaknya otaknya itu nggak bekerja at peak performance. Tapi at the same time, ada kalanya ketika saya sedang melakukan thinking, berpikir, merencanakan strategi, saya butuh pace yang lebih slow. Ya, jadi tergantung pekerjaannya. It's good to know where your curve is. Oke, gimana dengan Kiki? Kiki, do you have questions or kamu mau share kamu ada di mana? Oke, halo semuanya. Thank you for the question, Miss Aren. Ya, kalau buat saya pribadi, sepertinya saya ada di hijau mungkin. Agak harus butuh dorongan lebih tinggi gitu untuk stress levelnya ketika saya ingin mencapai peak level itu. Karena ya ketika kalau misalkan stress levelnya masih rendah, rasanya itu masih yang bisa, let's say kalau misalnya jadi leader, bisa oke delegasiin gitu. Atau misalkan ideation, oke ini belum belum deadline. Jadi masih belum ada gitu kan, belum ada dorongan internal itu untuk mengerjakan. Jadi kita masih di bawah-bawah gitu. Nah sebenarnya ini saya ingin bertanya juga nih Miss Iren mengenai ini. Karena sebenarnya tadi saya mendengarkan bahwa sangat menarik ya, bahwa ternyata selain fun factor dan juga fokus, kita juga butuh kadar fear yang agar bisa mencapai titik tertinggi atau peak level dari kurva performance ini. Jujur ini merupakan informasi baru sih buat saya gitu.
Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa definisi fear di sini jika dilihat dalam dunia kerja atau profesional? Apakah fear as in ketakutan akan atasan, let's say kayak gitu, yang keep on pushing employee, atau misalnya sampai galak, atau seperti apa sebenarnya? Oke, thanks, good question. Sekali lagi, kurva ini atau konsep ini tidak menggunakan pengukuran, ya. Jadi ini adalah sebuah konsep, prinsip bekerjanya brain dan konsep performance dan stres. Nah, jadi sehingga persepsi tentang fun dan persepsi tentang fear itu subjektif banget. Ya, once the brain, otak kita, otak saya meregister satu kejadian itu sebagai fun, dopamin keluar. Once saya melihat ketemu dengan atasan terus atasannya tegur gitu ya, keluarlah fear, saya tangkap otak saya meregister itu sebagai ancaman, fear, menimbulkan fear, maka keluarlah maka dia bereaksi, either dia keluar kortisol atau noradrenalin. Jadi tergantung dari persepsi orang itu, apa yang menurut dia mendatangkan fun dan apa yang menurut dia mendatangkan fear. It's very subjective, person by person. Jadi I'd say have conversation, seperti kalau kita coaching strength dengan each individual, kita akan having conversation ya dengan strength-nya dia masing-masing, apa yang dia butuhkan sih gitu untuk membawa dia kepada kontribusi maksimalnya dia. Apa yang harus kita sediakan buat dia, sama dengan having conversation di dalam situ mengenai apa yang akan membuat dia tetap ada di flow atau peak performance. What kind of stress level dan challenge yang dia butuhkan. I see. Oke. Jadi can I say that it's some kind of risk ya, yang mungkin ada konsekuensi setelah itu ya berarti. Jadi ada fear di dalamnya. Yes. I think for people atau staff yang belum muncul intrinsic motivation dan belum bisa grab into goals besarnya, maybe then fear itu harus dimunculkan dalam bentuk yang lebih eksternal ya, tadi seperti deadline, teguran mungkin, konsekuensi dan lain-lain, itu tetap fear. However, it's good kalau kemudian through coaching membantu seseorang itu akhirnya build purpose-nya dia, gitu ya. So the fear mungkin adalah fear of resiko gagal, fear of problem-problem yang akan muncul dan lain-lain. Jadi lebih ke performance based fear rather than individual based fear. Oke, dan kadarnya itu juga harus pas ya. Oh, menarik. Nah, kalau seandainya nih, Miss, kebetulan saya di tempat pekerja sekarang itu memegang lebih dari 50 orang ya di bawah membawahinya. Dan itu lumayan kompleks. Jika sebagai leader nih, kita roughly ceritanya tuh mampu memetakan kurva di setiap bawahan kita ini. Apakah secara efektif kita juga dapat menentukan posisi jabatan kerja atau job role lah ya, job role dari seseorang dengan pekerjaan tertentu ini? Well, belum ada riset dari Johnson yang mengatakan bahwa ini bisa digunakan untuk pemetaan pekerjaan. And I think through individual conversation, seseorang yang misalnya dikasih tugas di area yang mengerjakan routines gitu ya, mungkin sebenarnya dia itu kurva hijau, tetapi ditaruhnya di situ gitu ya. Then over the time, I think through conversations, jika ada coaching conversations, kita akan tahu bagaimana mesti menggesernya, atau bagaimana menambahkan elemen of fun dan fear and challenge itu ke dia. Misalnya, deadline-nya disempitin. Atau kasih job tambahan. Atau rubah lingkungannya dia, atau rubah posisinya dia. Apapun yang akan membuat dia lebih aroused. Jadi belum ada riset yang mengatakan bahwa ini bisa dipakai buat job positioning, but I think through coaching, all leaders pasti tahu apa yang membuat each individual itu stress levelnya melebihi kapasitasnya. Ya. Oh ya, jadi ini lebih ke sebagai leader kita melihat seberapa banyak gitu kita put the stress on this employee dan seberapa banyak yang yang bisa meningkatkan mereka. Nah, pertanyaan lanjutan mungkin satu lagi ya, untuk mengakses kurva performa ini agar tahu nih tingkat stres atau challenge yang bisa kita berikan kepada employee ini, apakah kita harus meningkatkan challenge yang memang misalnya ada di tim saya ada tim kurikulum design. Saya kasih challenge kurikulum terus, atau
karena dia sudah biasa melakukannya ya, atau kita harus memberikan tantangan baru agar kita tahu stress level dia tuh di mana? I think we talk about increasing productivity ya. Right, increasing productivity means changes harus selalu ada gitu. You will never know batas stresnya dia tuh ada di mana if you don't stretch dan nggak ngetes. Tapi semua ini bisa dilakukan through personal conversation tentunya lewat coaching. Oke, Yeah. thank you, that's nice sih. Yeah. Oke, kita lanjut dulu ya, takut time constraint. Oke, so anggaplah load batu ini adalah load pekerjaan. Ya, we talk about productivity, kita mesti lihat ya, load pekerjaan. Nah, bagaimana seseorang yang harus mendorong menggerakkan batu ini dan berapa kuatnya dia, sanggupkah dia, tergantung dari 4 hal. Experience atau expertise-nya dia, ya, knowledge-nya dia, skills-nya dia, dan strength tentunya. Ya. Apa yang membuat dia bisa mendorong ini terus sampai ke finish line atau menyelesaikan pekerjaannya atau mencapai goal-nya adalah ketika kemampuannya itu setara dengan load atau kapasitasnya. Jika ia dorong sedikit batu ini bergerak, dia merasa berhasil. Ya, ada dopamin yang keluar membuat dia mau coba lagi, Ya. Tapi bayangkan kalau load ini terlalu enteng misalnya, ya, dia dorong sebentar aja sudah mencapai finish line. Maka bisa dibilang dia belum reaching peak performance ini, dia masih idle, masih punya kapasitas yang sebenarnya masih bisa di stretch. Oke. Skills, tadi ada 4 faktor, salah satunya adalah skills. I'd say setiap pekerjaan membutuhkan technical skills. Pilot, chef, guru, ya, apapun jenis pekerjaannya, dia butuh technical skills yang spesifik. Itu adalah skills. Biasa untuk hiring, biasa dilakukan job trials atau work sample gitu ya, untuk mengecek spesifik skills yang dia sudah punya untuk melakukan pekerjaan tertentu. Nah, ada lagi di dalam brain areas ada yang kita sebut dengan cognitive skills. Nah, ini yang biasanya tidak terdeteksi ya. Cognitive skills itu abstrak banget. Ini adalah kemampuan otak untuk mengolah informasi ya. Ada cognitive capacity. Pada saat cognitive capacity ini, kemampuan Miss Kiki, Irfan, saya, dan setiap orang, cognitive capacity-nya itu berbeda-beda. Ya. I see sometimes in a meeting, ketika kita ngomongin A sampai Z, setelah itu review, pasti ada aja orang yang cuman ingat 2 item, yang lainnya lupa, ada yang 10 item dia ingat semua, ya, ada yang 3 tapi missing information. Itu kenapa? Karena overload. Ya, kognitif capacity-nya berbeda-beda untuk setiap orang. Nah, kognitif capacity ini tidak terlihat ya, tapi ketika dia weak atau lemah, maka kesalahan-kesalahan kecil mulai terjadi dalam pekerjaan sehari-hari. Kita sebut dengan executive function issues in the workplace. Ini ya itu ketika prefrontal cortex bekerja tidak maksimal, atau memang staff ini atau orang ini atau saya sendiri itu punya kendala di dalam beberapa skills, yaitu cognitive skills. Ya, misalnya ada nggak Miss atau Irfan, staff kamu yang mengalami kendala sepertinya di working memory. Tanda-tandanya adalah segala sesuatu kalau meeting atau lagi ngobrol dia mesti catat semuanya. Ya, padahal otak kita itu punya loh yang namanya working memory, dan punya memori yang sebenarnya perlu kita simpan aja di dalamnya. Jadi bisa kita pakai langsung buat berpikir. Ketika ditanya atau kita mesti solve problem, kita nggak perlu buka file, cari-cari, tadi catatan saya ada di mana ya, gitu, right? Jadi semua informasi yang kita punya, kita tinggal taruh di working memory, kemudian kita mau berpikir, mengambil keputusan, tinggal tarik lagi, retrieve dari working memory. Itu membuat proses berpikir sangat cepat. Ya, nah kita lihat nih orang-orang yang sudah dikasih tahu, tapi besok dia lupa. Ya, atau dia nggak bisa mengambil keputusan karena ada pieces of information yang kelolosan gitu ya, atau orang-orang yang kalau dikasih tahu diajarin sesuatu kurang fleksibel dalam berpikir, sehingga ketika diperkenalkan different point of views atau tiba-tiba nih prosedur berubah, cara bekerja berubah, dia nggak cepat adjust gitu karena lack of flexible thinking ya. Terus ada yang impulsif, jadi berkata-kata, kurang self control ya, berpikir, acting tapi tanpa
tanpa perencanaan yang matang. Ya. Difficulties in paying attention, ya, kalau meeting kadang kita ngomong atau melakukan sesuatu butuh fokus konsentrasi selama 15 menit, mungkin 5 menit orang dia udah nggak tahan, sudah mulai mesti stimulate dirinya sendiri. So all of these things ini sebenarnya menghambat produktivitas. Nah, oke, back to you. Can you tell contoh-contoh yang terjadi di lapangan, in your workplace, di tempat kamu masing-masing mengenai executive functions ini? Ya, mungkin dari saya dulu. Sorry, saya lanjutin dulu ya yang ya, ini. Siap. Oke. Supaya selesai. So brain skills weakness, jadi kalau ada anggota kita, kalau kita sendiri punya brain skills weakness, maka ini menghambat produktivitas kita. Ya, karena kita butuh extra effort, extra usaha, extra energi untuk belajar dibandingkan sama orang yang otaknya tuh mesinnya lancar banget, ya, dia bisa belajar, merekam, mengambil keputusan begitu cepat. Oke, tapi yang paling kita lihat lagi di lapangan tuh adalah teamwork. Ya, performance dari sebuah tim adalah akumulasi dari kemampuan masing-masing individunya. Jadi kalau ada salah satu individu di dalam tim yang punya skill gap seperti ini, dia sering melakukan kesalahan, dia bekerja agak lama, deadline dia tidak terpenuhi sehingga anggota yang lain harus mengcover, padahal mestinya anggota yang lain itu sudah bisa melakukan hal yang lain, gitu ya. Jadi they rob each other, tidak terlihat oleh manajemen mungkin, oleh atasan, tapi yang terjadi di lapangan adalah anggota tim saling mengcover satu dengan yang lainnya because of the skill gap, padahal sebenarnya tim ini bisa perform jauh lebih bagus jika semuanya punya brain skills yang bagus. Oke, so tadi apa yang terjadi di lapangan, in your team, apakah kamu mengalami hal-hal seperti ini? Ya, menarik itu tentang cognitive skills ini. Saya ingin sharing juga sedikit tentang apa yang saya hadapi di tempat kerja sekarang. Gitu. Kebetulan saya juga bekerja di startup ya, yang kita tahu dunianya sangat dinamis. Dari pengalaman saya, hal yang paling penting adalah bagaimana setiap individu ini tuh harus memiliki daya tangkap yang kuat. Karena nih, informasi yang didapatkan dalam satu waktu itu sering sangatlah banyak, kompleks, dan menuntut dari setiap individu ini tuh untuk mentranslasikannya ke dalam action agar project selesai sesuai timeline. Nah, belum lagi terkadang ada perubahan informasi nih yang mendadak karena kita juga berhubungan dengan banyak sekali stakeholders, baik internal dan juga eksternal ya tentunya, termasuk pemangku pemerintahan gitu. Jadi kita harus siap sedia. Pastinya kemampuan fokus, fleksibilitas, organizing, dan juga menangkap semua informasi ini itu sangat dibutuhkan. Akan sangat lebih baik kalau seandainya dari awal kita tahu cognitive skill ya. Nah, saya mau bertanya, adakah cara nih untuk memaksimalkan kemampuan kognitif ini? Karena kan kita tahu kalau misalkan namanya proses hiring, yang ada paling biasa user interview HR, misalkan lebih ke personal, bukan ke kognitif. Ya, good question. Nanti ada di berikutnya, tadi kan prinsip neuroplasticity ya. So, itu memberikan harapan, weakness in skill manapun, brain skill manapun itu bisa ditingkatkan. Yang penting diidentifikasi dulu weakness-nya di mana, sehingga itu yang perlu ditingkatkan. Jadi itu dia, Miss, tapi benar banget. Kalau Mr. Irfan gimana? Ya, halo semuanya. Ya, thank you, Miss. Halo juga, Miss Kiki. Oke, so kalau di pengalaman kita karena memang kebetulan di BrainFit ya kita memang expertnya di bidang otak gitu ya. Jadi waktu kita hiring new team member juga kita sudah filter memang kemampuan otaknya gitu ya. Jadi tadi beberapa hal yang Miss Yan bagikan jarang terjadi, tapi ada beberapa yang mungkin terjadi. Yang paling belakangan terjadi itu adalah priority ya kayaknya ya, setting prioritas, setting to-do list gitu. Itu sempat kita mengalami kendala, tapi karena kita memang tahu bahwa itu kemungkinan bisa terjadi dalam tim yang kita miliki saat ini, dan jauh-jauh hari kita sudah siapkan sistem untuk bantu mereka manage prioritas misalnya gitu. Tapi hal-hal lain yang tadi, contohnya Miss Kiki juga sudah sempat share seperti nangkap informasi, working memory gitu ya. Thankfully, so far sih belum sempat kejadian seperti itu karena memang dari filter dan tim membernya sudah dipastikan memang working memory-nya kuat gitu ya. Tapi Miss Kiki, ada nggak kendala-kendala di lapangan yang sekarang ini terjadi because of weak skills ini? Ada skill gap di antara para tim? Oh, sangat sering terjadi ya, karena ya tadi kita tidak ada
filter dari awal. Kalau misalnya di Brainfit mungkin ada filternya, kalau misalnya kita karena ada filter, kita kan kayak contohnya bikin konten itu ada tim kreatif, ada tim kurikulum, ada tim content development juga. Nah ini kan kompleks juga. Kalau seandainya ada skill gap, let's say yang dari expertnya bilang akan kelas itu akan gini. Kalau seandainya ada informasi yang miss, itu tuh akan sangat mengaruh juga ke hasil akhir, karena pas syuting akhirnya ada yang kurang, ada yang wah itu udah itu sih pernah juga Jadi jadi emang jadi panik gitu kan? panik Harus semua. mengulang segala sesuatu, which is jadi sangat tidak efisien. Yes. Ya. Oke, saya lanjut dulu ya. So tadi Kiki kan sempat bilang ada filternya nggak gitu. Kalau di Brainfit kita sudah praktekkan bertahun-tahun sebenarnya before kami even launch for executives untuk assessment ini. It is good, dan memang sebenarnya cognitive abilities saat ini sama perusahaan yang sudah paham mengenai neuroscience dimasukkan sebagai salah satu kriteria untuk rekrutmen. Selain ada assessment lainnya kayak personality, EQ, dan lain-lain ya. So hiring bisa memasukkan elemen atau assessment ini untuk meminimize yaitu tadi the cause of team skill gap yang ada ya. Terus promoting ya, untuk mempromosikan. Neuro leadership mengatakan bahwa untuk invest ke dalam individu atau calon pemimpin, kaderisasinya mereka, calon pemimpin yang diambil dari internal, mereka juga harus punya sistem seleksi. Ya, biasanya yang terjadi dilihat dari prestasi yang sudah ada. Ya, orang ini sudah pernah berprestasi apa, misalnya seorang salesperson, wah jualannya bagus banget gitu. Terus kemudian ketika posisi sales manager kosong, biasanya yang dipilih adalah orang yang prestasi salesnya paling bagus gitu. Padahal untuk jadi manajer dibutuhkan skill set yang berbeda. Jadi untuk mengecek skill set ini, ya dibutuhkan assessment dan analisa yang lebih rinci lagi. Yang pasti, riset neuro leadership, risetnya Daniel Goleman mengatakan bahwa yang dibutuhkan untuk menjadi CEO atau leaders itu adalah EQ dan fokus. Dua hal itu. Cognitive skills yang lainnya dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. But for leaders, dua hal, EQ dan fokus. So, mungkin ada yang mau bertanya, ini dia contoh brain skills cognitive profiles yang dilakukan di Brainfit ya. Yang dicek itu adalah kemampuan visual, auditory, fokus, dan social emotions, EQ-nya juga termasuk. Ada sub skills yang dicek, yang warna merah artinya lemah, kuning artinya skill ini di bawah rata-rata, yang hijau artinya skill ini di atas rata-rata atas, dan biru itu artinya dia kuat gitu. Tergantung dari job atau tanggung jawab pekerjaan apa yang perlu dilakukan oleh seseorang, dia butuh punya skill yang kuat di area tertentu. Ya, misalnya contoh kita lagi hire orang admin atau accounting misalnya. Nah, kalau dia lemah di auditory, yaitu ini area otak yang berkaitan dengan bahasa, verbal, komunikasi, kita masih bisa kompromi kalau ada merah-merahnya ya. Tapi yang tidak bisa dikompromi adalah eye tracking, speed, dan accuracy, karena ini menyangkut ketelitian. Ya, tidak semua orang yang lulusannya dari accounting dan admin pasti teliti semua, tergantung brain skills-nya. Ya, jadi ada hal-hal yang nggak bisa dikompromi, terutama fokusnya tidak bisa dikompromi, terutama fokus visual attention. Kalau auditory attention-nya merah masih bisa dikompromi. Ya, terus misalnya manager itu is okay untuk punya skill-skill yang lemah di area yang bersifat technicals, tapi bagian mikir-mikir, higher level thinking order itu nggak boleh merah, karena dia kerjanya harus berpikir lebih kompleks ya di dalam proses berpikir. So fokus perlu, processing speed perlu, cognitive flexibility perlu, growth mindset di area sini, social emotions perlu, self management, social management, dan lain-lain ya. Spatial reasoning, visual reasoning ini setara sama dengan IQ, tapi lebih kompleks dalam prosesnya, ya seperti itu. Nah, saya mungkin lebih share lagi ya contoh bagaimana aplikasi brain skills ini dengan strength. Jadi saya mau cerita. Salah satu tim kami di Brainfit dia punya achiever. Ya, achiever itu ya tahu ya, achiever itu dia
sangat senang dengan tantangan dan pekerjaan yang banyak, dan dia akan berusaha untuk meet deadlines. Kerja sebanyak-banyaknya itu kebahagiaan dia. Right. So, kita punya tim achiever, tetapi ketika kita map, kelihatan bahwa di bagian auditorinya lemah banget. Jadi artinya gini, dia kalau mendengar orang bercerita agak panjang, informasi verbal agak panjang, dan nggak ada visualisasi, kita mesti curiga dia itu tidak maksimal di dalam menyerap informasi. Begitupun untuk mengekspresikan pikiran dan thoughts-nya itu mungkin tidak maksimal juga gitu ya. So apa yang diperlukan, saya tahu bahwa dia achiever, once dia grab the concept, dia itu akan produce sebanyak-banyaknya dan produktif banget ya. So of course strength-nya dia itu harus kita gunakan, tetapi biar nggak frustrasi, kita sudah tahu. Jadi setiap kali mesti memberikan instruksi atau gambaran. Kalau kita ajak meeting, nggak pakai visualisasi, maka kita bisa tahu bahwa 50% itu dia out, sudah. Dia nggak dapat informasinya. So what we do adalah kita provide for visual information. Walaupun hanya coret-coret, dia bisa lihat, once dia ngerti, dia produktif banget, keren banget. Jadi by understanding how the brain process information itu juga bantu sih dalam hal komunikasi tim. How we manage our team. Gitu. Ada lagi nggak contoh yang lain, Irfan? Oh ya, banyak banget Miss ya kalau di Brainfit ya, karena kita memang di sinilah field-nya kita ya. Salah satu mungkin yang saya bisa share adalah di area cognitive flexibility ya. Ini adalah satu skill yang kita utamakan banget gitu untuk dapetin tim membernya kita di awal gitu sebagai filter awalnya gitu kan. Dan ini benar-benar berasa banget, terlepas dari strength-nya mereka, tentunya punya strength-nya juga bisa berbeda-beda gitu, tapi karena kita sudah memastikan bahwa tim member kita punya cognitive flexibility, ini kemampuan otak yang kita pakai untuk beradaptasi dengan cepat gitu ya. Dan ini paling berasa banget benefit-nya ketika kemarin kita masuk masa pandemik dan I think semua bisnis, semua tim harus berubah dengan cepat gitu ya. Brainfit bisa beradaptasi dengan marketnya, beradaptasi dengan program baru, cara kita running bisnis dengan yang baru, itu luar biasa cepat banget karena semua tim membernya itu mostly at least sudah punya kemampuan cognitive flexibility yang mumpuni. Gitu ya. So itu adalah salah satu benefitnya. Terus proses hiring sekarang, proses hiring online. Can you share on that? Oh ya, proses hiring ini lebih kompleks lagi pastinya ya. Sekarang kita nggak ketemu sama orangnya gitu ya. Semua assessment, interview dilakukan semuanya secara online gitu, di mana cuma di layar aja gitu. So pastinya akan ada banyak informasi yang dulunya kita bisa dapatkan ketika ketemu langsung dengan orangnya, itu kita nggak bisa dapetin langsung sekarang karena kita assessment dan interviewnya semua dilakukan secara online. Nah, tapi kemampuan otak ini yang tadi Michelle bagikan, ini bukan sesuatu yang bisa dimanipulasi. Ini adalah hasil real dari kemampuannya seseorang. Mungkin pada waktu kita berinteraksi nggak langsung kelihatan, tapi kalau di hasil asesmennya itu menunjukkan skill tertentu lemah, itu pasti cepat atau lambat akan kelihatan. Begitu juga kalau skillnya tinggi gitu. Jadi kembali lagi alat asesmen seperti ini kembali lagi tergantung dari terlepas dari strength-nya orang tersebut gitu ya. Tim member yang sudah kita assess itu sangat membantu banget untuk kita menentukan oke, saat ini posisi yang kita butuhkan apa, kira-kira kemampuan otak mana yang paling prioritas, dan kita bisa memastikan bahwa tim member yang nanti kita hire itu sudah benar cocok untuk posisinya karena hasil asesmennya sudah menunjukkan bahwa kemampuan tersebut sudah benar gitu. Dan sejauh ini itu belum pernah mengecewakan, semoga tidak pernah, tapi belum pernah mengecewakan. Semuanya akurat dan banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan di atas kertas yang mungkin kita nggak dapatkan dari interaksi langsung, terutama sekarang online ya. Iya. Dan mungkin saya tambahkan di sini bahwa hiring online ini akhirnya kami memutuskan kita nggak punya banyak waktu buat training, ya. Kita butuhnya cepat, gitu. Lebih penting lagi untuk kita pastikan mereka memiliki cognitive skills yang diperlukan untuk learning fast, ya, belajar dengan cepat dan langsung on job, langsung terjun. Itu they have to have good cognitive skills. Jadi proses rekrutmen dan filtering memang lama. Tapi sekali kita dapat dalam waktu 3 minggu, mereka harus belajar sendiri, mereka harus cuma dengerin video, mereka harus cuma observasi dan lain-lain, tetapi sudah terbukti bahwa with good cognitive skills, good learning skills, mereka cepat banget belajarnya. And we save 1/3 waktu dari masa training yang biasanya kita praktekkan when we are doing offline. Sekarang ini we can cut 1/3 dari waktu yang dibutuhkan.
Not to mention kita mengecek juga, oke dia bisa belajar, tapi kemudian performance gimana. But it has been proven bahwa orang yang punya cognitive skills yang bagus, pace-nya cepat banget proses belajarnya. So if they have good growth mindset, good focus, ya, ditunjang dengan skill-skill lainnya yang bagus sesuai pekerjaannya, walaupun misalnya dia berubah posisi, berubah environment, dengan skill yang bagus dia cepat belajar. Karena cognitive skills ini adalah learning skills. Kita ngomong tentang ke depan ini is so unpredictable, ya kan? Kita nggak bisa pegang dengan satu sistem dan SOP dan apa yang kita lakukan sekarang untuk tetap akan kita pakai. Kita selalu harus ready dengan flexibility of adjusting strategy dan lain-lain SOP-nya. Dan kita butuh orang yang belajarnya cepat. Hal baru yang belum pernah kita tahu, tapi kita tuh as a team harus belajar dengan cepat. Bukan nggak mau, tapi orang-orang yang lemah memang butuh lebih lama. It's okay, butuh lebih lama, but untuk mengadakan perubahan, atau tim yang mengadakan perubahan, kita butuh orang-orang yang punya cognitive skills yang bagus, dan ini bisa mengukurnya. Oke. Jadi begitu banyak cognitive skills, tapi kalau harus milih apa yang harus ditingkatkan dan dikembangkan, fokus, working memory, kecepatan, dan cognitive flexibility itulah yang dibutuhkan untuk ke depannya. Yeah. Especially for managers position ke atas. Oke, so kalau Anda ingin inquiries tentang assessment ini, silakan scan QR code ini, nanti tim kami akan menghubungi Anda, atau klik aja link yang tersedia di chat, semoga Ayu sudah taruh di linknya ya, atau foto aja dulu link ini, kemudian Anda bisa menanyakan tentang cognitive assessment ini, baik untuk individu buat diri sendiri, yang untuk tahu saya nih, kemampuan saya tuh seberapa sih, kapasitas bekerja saya seberapa, learning skill saya seberapa, dan kalau perlu ditingkatkan, bagian mana yang perlu saya tingkatkan. For corporate, bisa juga kontak, nanti kami perlu interview dulu untuk melihat kebutuhannya apa. Oke, kita balik ke sini. So tadi dibutuhkan experience, knowledge, skills, dan strength ya untuk bisa mendorong loads ini. Tadi tadi kita punya kurva hijau, merah, biru ya. Kita nggak bisa rubah kurva biru menjadi hijau, tapi kita bisa menambah kapasitas kurva biru ya. Kita bisa stretch ke atas, ke samping, resilience kita sebut dengan resilience ya. Jadi even under more stress, tekanan yang lebih tinggi itu yang akan kita hadapi ke depan nantinya ya. Tapi orang itu justru bisa perform lebih baik daripada kurva dia sekarang. Ada filosofi yang mengatakan work-life balance. Ya gimana nih supaya ada work-life balance? Well, itu adalah filosofi yang bisa kita gunakan kalau kita sudah tidak mau menggerakkan kurva. Artinya kita mau stay di sini aja. Di kurva merah ini yang lain nomor 1, kita stay di situ ya, kita harus maintain work-life balance. Jangan sampai kita masuk ke zone yang stres sampai burnout. Jadi kita maintain. Tapi kalau kita berusaha seperti itu berarti kita tidak lagi mendorong atau stretching supaya kurva kita naik atau kemampuan kapasitas produktivitas kita naik ya. Ini ada approach yang digunakan oleh para atlet ya. Para atlet itu kan berusaha untuk menggeser kurva stamina-nya dia, performance-nya dia terus-terusan gitu ya, dan mereka menggunakan approach yang disebut episodic stress and recovery ya. Otak kita itu selalu mau membuat kita merasa aman ya. Jadi kalau ada sesuatu yang painful, yang susah, resiko dan lain-lain, otak kita akan selalu menyuruh kita untuk tidak usah diambil karena itu tidak aman ya. Para atlet diajarkan untuk terjun, hadapi pain-nya, hadapi kesulitannya, hadapi stresnya, karena hanya dengan itu dia bisa naik ke level performance yang berikutnya. So they do trainingnya up to the pain of level of pain-nya yang melebihi kapasitas dia. Tapi hanya sementara, setelah itu dia take time untuk recovery, reframe perspektif, kemudian di stretch lagi ke level berikutnya. Oke, so my learning from this adalah begitupun dengan kita. Para atlet itu kan bekerja. Kenapa? Kita adalah atlet di dunia corporate, di dalam dunia pekerjaan. Ya, bukan hanya atlet yang perlu dilatih kapasitasnya untuk naikkan curve-nya. Jika kita ngomong tentang produktivitas dan kita ingin menaikkan dan boosting di tahun 2022,
di tengah masa yang unpredictable ini, maka kita nggak mungkin melakukan hal yang sama dengan kita lakukan sekarang. There has to be change in perspektif, cara kita train ourselves, skill yang kita pelajarin, dan lain-lain. There has to be a stretch, dan there will be pain. There will be stress, but it's okay. Ya. So, saya sudah mendekati akhir, saya akan tutup dengan mengingatkan kita semua lagi, terutama buat Anda yang sudah pernah belajar tentang Gallup dan sudah pernah coaching. Balik ke formula dasar banget ya, menurut Gallup, talent definisinya adalah our natural way of thinking and behaving, itu tidak cukup. Tapi talent itu kita harus invest lagi, time investment. Apa yang kita invest? Skill. Skill itu ada technical skills sesuai dengan spesifik jobs kita, tapi ada juga brain skills, karena itu adalah mesin yang kita gunakan. Ya. Kemudian kita perlu building knowledge base, kita perlu set our intentions, goal, meaning, purpose-nya apa sih? Tadi pagi sesi pertama Kanika ngomong tentang perlunya untuk set purpose ya. And then we have to put effort, kita harus bear the pain gitu kalau untuk mau stretch ke level berikutnya ya. Dan setelah itu baru kita akan perform at near perfect performance in our role, yaitu we are using all our strengths ya. Jadi dimasukkan ke dalam equations strength, I'd say focus on, kalau strength semua pembicara yang lain menjelaskan strength ya, kita nggak akan habis-habis ngomongin strength betapa pentingnya, but we need to focus on other things, yaitu skill, knowledge base dan lain-lain. Saya akan tutup dengan tips ya. So we only have two options ya, ketika kita ngomong tentang productivity ya dan kemampuan seseorang, we have two options. Kalau seseorang punya skill yang tidak cukup sementara load-nya nambah, ya opsi kita yang pertama adalah as manager atau buat diri kita sendiri adalah mau nggak mau kita harus reduce load, kurangi bebannya ya. Which is nggak lucu kan, artinya kita nggak maju dong, nggak tambah produktif dong, ya nggak naik level dong gitu ya. Or second options adalah ya we have options increase strength, otomatis ini akan bergerak. So there are attempts atau effort untuk melakukan ini. More tips for you untuk meningkatkan individual performance as conclusion tentunya banyak banget ya. Tapi saya coba untuk memberikan top 4-nya saya ya. Train your focus ya. Kemampuan fokus itu saat ini tambah susah ya di tengah digital distraction dan lain-lain. Kemudian always check your growth mindset. Ya, growth mindset orang yang punya growth mindset itu tidak takut belajar hal baru, skill baru, atau dia bikin habit baru yang bikin dia tambah efisien, atau meeting new people. Apapun itu yang nggak nyaman, dia akan lewati kalau dia punya mindset yang baik. Ya. So growth mindset. Keep maximizing strength. Strength itu nggak cukup dengan 1 kali assessment, coaching 2 kali, coaching 3 kali, but strength itu harus menjadi lifestyle-nya kita, pegangan kita untuk terus-menerus mengembangkan diri dan tim. Ya, so never stop with strength. Kemudian set your intention, karena knowledge aja dari belajar hari ini semuanya, knowledge-nya dapat, but will you really change? Kalau nggak set intention bahwa saya nih benar-benar mau berubah. Ya, oke, Mbak Yeni, aku tahu waktunya tinggal sedikit, tapi closing for Irfan dan Kiki, dan saya ingin semua dari Anda juga nanti praktekkan sendiri di rumah. Saya ingin tanya kepada Irfan. Apa yang akan kamu pilih dari action plan ini yang kira-kira will improve your productivity di tahun 2022, Irfan dan Kiki? Kalau saya maximize strengths for sure. Ya masih ada beberapa blind spots yang perlu ditutup, I would say. Perlu di manage ya. Perlu di manage ya. Oke, thank you, Kiki. Oke, ini kayak copy paste tapi betul-betul jadi kayak saya akan personally memaksakan sesuatu yang tetap dimaksimalin gitu. Ini kan juga akan menang yang berkualitas dari sisi entrepreneurship juga tentunya ini akan sangat positif. Ya, oke, thank you. Ini signal saya agak kurang. Halo, can you hear me? Ya. Putus kayaknya Mbak Kikinya deh, Bu Iren. Oh, kalau oke. Bu Irennya oke lancar. Oke, thank you. Oke, saya lihat ada pertanyaan nggak ya?
Cuman kayaknya kita tuh nggak ada waktu lagi. Tapi silakan follow Instagram Brainfit Indonesia atau Instagram pribadi saya. If you have questions yang lebih personal, silakan kontak kami ya di situ, ataupun di Instagram bisa Brainfit Indonesia ataupun Instagram saya pribadi Irene Peter. Oke, thank you all untuk presentasi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya nggak ada waktu buat pertanyaan, but I hope it gives you insight, ide-ide apa yang bisa dilakukan di tahun 2022 sebagai salah satu opsi.